satu lemparan Pratama Arhan berhasil membuat assist untuk gol yang dibuat oleh Sadam Ghaffar. Berikut ini guys adalah analisa dari scouting yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ya di dalam timnas Indonesia U20 perihal taktik yang sering dilakukannya yaitu lemparan ke dalam yang jauh. Jadi STY menemukan pemain yang bisa melebihi kemampuan Pratama Arhan untuk melakukan lemparan jauh ini. Pemain tersebut adalah siapa guys? Dan bermain di Persib Bandung pemain ini. Oke guys, siapakah pemain yang dimaksudkan ini? Ayo kita simak video ini. Di dalam video ini ada pemain yang setaraf dengan Pratama Arhan dan lagi super power. Ayo kita simak video ini. Oke guys, ini Pratama Arhan. Kita tengok lemparannya dan siapakah yang menyaingi beliau. Lemparan ke dalam Pratama Arhan memang sangatlah spesial. Tapi gak banyak yang tahu, jika gara-gara Shin Tae-yong memakainya secara khusus sebagai senjata mematikan, banyak sebagai senjata mematikan menyontek dengan memakai lemparan ke dalam sebagai senjata. Itu lemparannya guys. Lalu siapa hal yang sangka? gak diduga-duga terjadi. Dengan banyaknya tim di Liga 1 yang memakai lemparan ke dalam sebagai senjata, Shin Tae-yong ternyata akhirnya sampai gol lah. Monster lemparan Gila, ke dalam monster yang lemparan ke dalam bahaya dari punya Pratama Arhan. Berawal dari pemusatan latihan timnas U20 di Kroasia, di mana seluruh Indonesia ditunjukkan oleh Shin Tae-yong, jika Garuda Muda memiliki talenta spesial yaitu Pratama Arhan, yang memiliki lemparan ke dalam mematikan. Saat uji coba melawan Qatar, satu lemparan Pratama Arhan berhasil membuat assist untuk gol yang dibuat oleh Sadam Ghaffar. Tengok dia lempar ya. Punyalah jauh lemparan tuh. Lalu ketika berganti menangani timnas senior, Shin Tae-yong gak bisa untuk gak mengajak serta Pratama Arhan, karena memang pelatih asal Korea Selatan ini sangat mengandalkan Pratama Arhan yang super jauh tersebut. Satu itu siapa? Ricky Kamboya kan? Membuat heboh setelah akhirnya berhasil ini lagi oleh Fahrudin ke gawang tim kuat Curaçao. Gak banyak tim top dunia yang secara khusus memakai lemparan ke dalam sebagai senjata mematikan, seperti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini. Jarang lah negara lain memakainya. Jarang guys negara lain. Indonesia yang saya ketahui lah ya, lemparan ke dalam ini yang lemparan jauh, Indonesia cukup banyak memilikinya. Pratama Arhan, Dewangga, yang monster tadi nih, pemain U20 itu siapa guys? Teka namanya. Dan yang paling terkenal adalah Stoke City yang bermain di Liga Inggris dengan mengandalkan lemparan jauh Rory Delap. Oh ini Rory Delap Stoke City ya. Walaupun di negara lain jarang yang memakainya, justru yang terjadi di dalam negeri berbeda. Gara-gara Shin Tae-yong yang secara khusus memakai lemparan Pratama Arhan sebagai senjata ini, tiba-tiba banyak klub Liga 1 yang juga ikut-ikutan memakainya. Jauh juga Wih. Gila lah dari lemparan. Persik Kediri ya. Jauh milik fullbacknya, yaitu Yusuf Meliana. Indonesia ini banyak betul lemparan jauh pula. Lalu kemudian ada Rans Cilegon FC yang mengandalkan lemparan jauh fullback tim nasional, Edo Febriansyah. Edo pun. Kemudian mantan klub Pratama Arhan, PSIS Semarang, ternyata juga masih menyimpan amunisi pelempar jauh lain, yaitu Alveandra Dewangga. Ini Dewangga ya, baru-baru ini yang suka sini guys. Selain gol terus, yang disebut tadi, gila. Tengok balik. Gol terus guys. Selain ini lagi rekor tadi, ternyata Shin Tae-yong menemukan gol satu terus yang paling spesial, yaitu di Persib. Mana dia buat tuh? Ada nama gelandang muda, ini lagi. yaitu Robi Darwis. Ini guys monsternya yang dikatakan dalam video ini. STY temukan monster baru 200% lebih mematikan daripada Pratama Arhan. Lemparan ke Coba kita dalam tengok. cukup jauh.
Awalnya, Gila. lemparan Robby Darwish Ini lagi kelihatan jauh. seperti gak ada bedanya dari Woi. Pratama Arhan Lebih ke tiang gol sebelah, guys. atau pemain-pemain lain. Tapi, Shin Taeyong ternyata berhasil untuk menemukan sesuatu yang Kalah sangat spesial sepakan. dari lemparan jauh Oh, milik ini. Robby Darwish. Tengoklah. Dari No. sini, Sebelah tiang gol sebelah. Sampai ke sana. Ih, macam tendangan sudah nih. rupanya dia ingin menyulap Robby Darwish agar menjadi monster yang paling mematikan untuk lemparan ke dalam. Ini yang U20 Saat ini kan? laga melawan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 lalu, Shin Taeyong secara khusus memulai eksperimen untuk Robby Darwish ini. Memang Jika Shin pada Taeyong umumnya juga lah. lemparan akan diarahkan ke tiang dekat, Tengok. ternyata Robby Darwish diminta oleh Shin Taeyong untuk melakukan lemparan ke tiang jauh. Luar biasanya, ternyata lemparannya memang bisa sampai ke tiang jauh tersebut. Ide Shin Taeyong dengan lemparan ke tiang jauh ini Dekat-dekat sudah dengan aja tiang akan gol. membuat situasi jadi lebih berbahaya buat lawan. Karena Wah, sekarang ini lokasi lagi. jatuhnya bola, jadinya akan lebih sulit untuk bisa diprediksi. Woi, Bola bisa diarahkan ke tiang dekat Penjuru, ataupun ke tiang jauh. Seperti di Pojok terakhir sebelah gol sana Garuda sudah Muda, bola lawan tuh. jadi harus membagi pemainnya untuk ini menjaga lagi. tiang jauh dan tiang dekat. Penjagaan lawan otomatis jadi lebih longgar, dan peluang untuk terjadinya gol jadi 2 kali lebih besar. Belum Spanyol ya. Lu udah ya? Wih, gila. Gol. Oh, banyak rekod Begitu Indonesia ini mematikannya dari lemparan. Robby Darwish ini, Semua lawan gol. yang jadi korban pun terus berjatuhan. Gak lama setelahnya di laga lain, kiper Moldova pun dipaksa untuk melakukan blunder setelah dia gak mengira lemparan Robby Darwish bisa sampai tiang jauh. Penalti dari Moldova. Ya. Wah, ini lagi. Tengok. Lagi satu kiriman Mana sudah bola tuh? panjang lemparan Wih. Robby. Oh, terlepas oleh Madu Mego. Muhammad Ferrari. Terlepas kiper. Sementara lemparan Kiper jauh pun tak pertama menyangka. Arhan masih juga menunjukkan tajinya. Seperti di momen gol Dendi Sulistiawan saat melawan Filipina di Piala ini. AFF lalu. Wih. Banyaknya gol Indonesia ini kan dari lemparan Tapi jauh. bisa dipungkiri jika lemparan jauh milik Robby Darwish sepertinya Tapi berada ini di loh. level yang berbeda. Robby ini bos, Tentunya sampai kemampuan sebelah bos. super spesial Robby Darwish ini nanti akan gila, sangat diandalkan oleh Shin Kuatnya Taeyong tangan. untuk melakukan prank ke lawannya di Piala Dunia. Beberapa saat lalu, Shin Taeyong dipaksa untuk memilih 30 pemain untuk pemusatan latihan tanpa pemain naturalisasi. Tapi dia Jauh, punya ide jenius untuk mengatasinya, walaupun resikonya dia bisa dimarahi oleh Persija Jakarta. Simak selengkapnya di video berikut. Guys, tidak dinafikan kebangkitan Indonesia selain daripada cara permainan, tetapi dari segi lemparan itu semua kebangkitan itu bermula dengan kemasukan Shin Taeyong. Barulah dikenali Indonesia ini dengan sepak bolanya. Apabila Shin Taeyong masuk 2018 dengan mengendalikan junior sampailah kepada senior. Masa itu Shin Taeyong mungkin kalau tidak silap 3 bawah 20, bawah 23 kalau tidak silap dengan senior ya. Mungkin. Tapi yang saya tahu 3 Shin Taeyong pegang tim sepak bola di Indonesia ini. Dan dari situlah dia memerhatikan ke semua pemain-pemain daripada umur 20 tahun ke bawah nih, 23 tahun, siapa yang berpotensi untuk lemparan jauh. Jadi banyak yang telah hasil dari sentuhan Shin Taeyong itu. Antaranya Aran pertama yang terkini Dewangga, dan di bawah U20 itu Robby Darwish guys. Rupanya lagi jauh lemparannya. Nampak tadi itu lemparannya itu dia melebihi tiang gol di sini. Begitu ke sebelah lagi. Dan banyak gol-gol Indonesia yang saya perhatikan ini merupakan daripada lemparan jauh. Sama Dartan pertama, Dewangga, dan juga Robby Darwish nih. Itu walaupun pemain ini masih lagi kebanyakannya ya di bawah 22 tahun, tetapi bagaimana lemparan itu, latihan lemparan itu begitu jauh sekali ya. Jaranglah ada pemain bola sepak nih yang
membuat lemparan jauh ini. Kebanyakannya melalui tendangan pojok dengan sudut, tendangan penjuru ataupun sepakan percuma, sepakan bebas itu menggunakan kaki terus ke dekat-dekat tenggol. Tetapi ini Indonesia ini mempunyai keunikannya dalam sepak bola ini, mempunyai pemain-pemain yang mempunyai kekuatan tangan ini untuk melempar jauh dan menghasilkan cetakan gol. Nah, jadi mungkin ini pun lama-kelamaan mungkin akan ditiru ya oleh pasukan-pasukan timnas negara lain, dan bermulanya dari Indonesia juga. Lemparan ini guys, kalau dulu lah tidak sangat diperhatikan ya, yang boleh sampai mencetak gol melalui tandukan apabila lemparan itu dilakukan. Tetapi bermulanya dari Indonesia ini di Sukan C, sebelum pun Sukan C, di pelonan-pelonan persahabatan match day di luar negeri ataupun dalam negeri, menentang Kurasawa, yang gol itu dihasilkan juga melalui lemparan pertama Arhan, dihasilkan gol oleh Edo Ferbiansyah itu melalui lemparan jauh juga. Jadi Sinteyong sepanjang mengendalikan sepak bola Indonesia, lebih kurang ini sekarang 2023 dari 2018, lebih kurang 5 tahun ya. Mungkin mudah-mudahanlah diperpanjangkan kontraknya, sebab kontrak Sinteyong ini dalam hujung tahun ini kan habis kontraknya. Sayang juga lah kalau Sinteyong ini ditamatkan nanti kontraknya ya. Dia boleh membina selain daripada fizikal pemain, tetapi mental dan juga stamina Sinteyong dapat membina dengan baik ya. Saya pernah melihat beliau mengendalikan mengendalikan latihan. Dia mementingkan kepada pertumbuhan fizikal juga selain daripada taktikal, stamina. Tetapi fizikal Sinteyong juga sangat-sangat teliti dari segi pemakanan, kesehatan, itu semua dia perhatikan. Dan setiap kali pemain yang datang daripada sama ada luar negeri, apabila dipanggil untuk ke latihan kebangsaan timnas Indonesia, itu semua dia akan perhatikan postur tubuh, fizikal pemain itu, sama ada ikut dengan cara pemakanan yang betul ataupun tidak, kesehatan yang baik ataupun tidak. Itu yang respeknya kepada Sinteyong ini. Semua aspek dia perhatikan guys, dari segi pemakanan, kesehatan, sehinggalah kepada permainan taktikal dan kelajuan itu. Mantap tanya kepada Sinteyong membina sepak bola Indonesia dengan begitu berkembang sekali. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini tadi guys, yaitu Dribble 9. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.